Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Victorius. Saya dari kelas A pagi, Prodi PPKN, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial. NIM 122410023. Saya dari semester 1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Pancasila. Latar belakang perumusan Pancasila. Yang pertama, masalah Pancasila. Pengalaman penjajahan Belanda mendorong para pendiri bangsa untuk mencari ideologi yang tepat untuk bangsa Indonesia. Yang kedua, persiapan kemerdekaan. Proses perumusan Pancasila dilakukan melalui berbagai perdebatan dan perundingan dengan melibatkan berbagai tokoh penting. Dan yang ketiga, proklamasi kemerdekaan. Pancasila diproklamasikan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, ada peristiwa terbentuknya Pancasila. Soekarno memperkenalkan Pancasila untuk pertama kalinya dalam pidatonya di sidang BPUPKI pertama pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Pembahasan yang pertama, dasar negara selesai dan dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Dan kedua, Pancasila disahkan sebagai dasar negara dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sidang BPUPKI pada tanggal 29 sampai 1 Juni 1945. Yang pertama, dibentuknya BPUPKI oleh Jepang. BPUPKI dibentuk dalam perintah Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan mengalih aspirasi rakyat. Sidang ini menjadi forum untuk membahas dasar negara yang akan dibentuk. Yang kedua, ada 3 pidato penting dalam sidang tersebut. Terdapat 3 pidato yang sangat berpengaruh. Yang pertama, Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara berdasarkan hukum, ketahanan, dan nasionalisme. Poin kedua, Soepomo mengedepankan pentingnya persatuan dan musyawarah dalam kehidupan berbangsa. Yang ketiga, Soekarno menekankan pentingnya kemerdekaan dan keberagaman Indonesia. Dan ketiga, pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan visi yang jelas untuk masa depan Indonesia. Ia menggarisbawahi pentingnya Pancasila sebagai dasar filosofi negara yang mencerminkan aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Pidato ini menjadi momen kunci dalam perumusan dasar negara dan menginspirasi perjuangan kemerdekaan selanjutnya. Pancasila kemudian diakui sebagai ideologi resmi negara Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proses Pancasila ada 3. Yang pertama, perdebatan dalam Panitia 9. Yang kedua, hasil rumusan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Yang ketiga, perubahan sila pertama untuk mengakomodasi semua golongan. Yang pertama, perdebatan dalam Panitia 9. Panitia 9 dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945 merumuskan dasar negara Indonesia. Dalam prosesnya terjadi perdebatan sengit mengenai konsep dan nilai-nilai yang harus dijadikan landasan. Yang kedua, hasil rumusan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta menghasilkan rumus yang dihasilkan
oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Dokumen ini mengundang 5 sila yang menjadi dasar bangsa negara Indonesia. Salah satu poin penting dalam Piagam Jakarta adalah penegasan tentang dasar ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga, ada perubahan sila pertama untuk mengakomodasi semua golongan. Dalam proses perumusan, terdapat kebutuhan untuk mengakomodasi berbagai golongan masyarakat, terutama dalam hal agama. Sila pertama yang diawali berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mengalami perubahan menjadi ketuhanan Yang Maha Esa, perubahan ini bertujuan agar semua golongan, termasuk non-muslim, dapat merasa terwakili dan diterima dalam ideologi negara. Menciptakan landasan yang lebih inklusif untuk persatuan bangsa. Selanjutnya ada peresmian Pancasila. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibicarakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi ditulis oleh Soekarno dan ditekan oleh Muhammad Hatta, kemudian diketik oleh Syarif Melik. Proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Proses pengesahan Undang-Undang 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia terdiri dari beberapa tahap penting. Yang pertama, sidang BPU PKI kedua pada tanggal 10 sampai 13 Juli 1945, dan kedua pembentukan PPKI pada tanggal 12 Agustus 1945, dan ketiga ada hasil sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Perkembangan sejarah Pancasila. Dinamika politik dan penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai 1965, Orde Baru dan Reformasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada periode 1950 sampai 1965. Periode ini Pancasila ditetapkan digunakan sebagai dasar negara, tetapi penerapannya lebih di ideologi liberal. Demokrasi liberal yang diterapkan di Indonesia meniru sistem Eropa Barat. Ciri-ciri demokrasi liberal di Indonesia adalah yang pertama ada presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat. Yang kedua, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahnya. Dan yang kedua ada Orde Baru. Orde Baru pada masa Orde Baru pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Soeharto menekankan kembali penerapan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara resmi dan konsekuen. Pemerintah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan negara. Salah satu program yang digunakan untuk menerapkan Pancasila adalah Program Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila atau disebut dengan P4. Yang ketiga ada penerapan Pancasila di masa reformasi. Fondasi perubahan Indonesia pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang di bawah perubahan yang signifikan dalam sejarah politik dan sosial negara ini. Orde Baru yang otoriter berakhir dan masyarakat Indonesia berusaha membangun masyarakat yang lebih demokratis dan adil. Di tengah transisi ini, Pancasila yang menjadi panduan moral dan ideologis dalam pembentukan negara Indonesia mendapatkan kembali peran sentralnya dalam membimbing perubahan positif di negara ini. Oke, mungkin ini presentasi dari saya. Ini kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir dari penjajahan sejarah yang kompleks, diciptakan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Soekarno. Pancasila dirumuskan untuk mencerminkan nilai-nilai luhur dan identitas bangsa. Setelah melalui berbagai fase,
termasuk pengakuan dalam Undang-Undang 1945, Pancasila menjadi panduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesimpulannya, Pancasila bukan hanya landasan ideologis, tetapi juga simbol persatuan dan kebinekaan.